materi ketiga ini kita lanjutan dari materi pertama PLC yang kita pelajari minggu lalu. Nah, kalau minggu lalu kita sudah sedikit membahas beberapa teknik pemrograman. Jadi teknik pemrograman PLC ini itu ada standarnya. Ada 5 teknik pemrograman yang diakui oleh IEC 61131 part ketiga. Maka biasa disebut dengan IEC bahasa Indonesia ya. Nah, ya 61131 strip 3 gitu. 3 itu bagian khusus pemrograman. Jadi ada beberapa. Jadi ada, nah ini kok boleh dilihat di tabel ini. Jadi pemrograman itu grafis itu ada 3 ya. SFC atau biasa disingkat dengan sequential function chart, LD ladder diagram, dan function block diagram atau FBD. Kemudian pemrograman teks. Tentu perbedaan antara pemrograman teks dengan pemrograman grafis adalah pemrograman grafis ini lebih mudah dipahami, tapi memakan memori lebih besar. Jadi makanya ada beberapa negara yang favorit di mana gitu. Kalau Indonesia itu favoritnya ladder diagram, Amerika itu ladder diagram, kalau Jerman itu favoritnya instruction list. Jadi instruction itu bahasa pemrograman level bawah yang berorientasi mesin. Biasa dulu disebut dengan assembly. Kalau yang pernah memprogram microcontroller zaman dulu, itu yang biasa disebut dengan assembly. Ya, assembly. Kemudian ada juga namanya ST atau structure text. Structure text ini saya nggak tahu sekarang masih kalian sering pakai nggak. Itu yang dulu biasa disebut dengan Pascal. Zaman saya itu namanya Pascal. Akhirnya programnya dikembangkan bernama dengan Delphi. Jadi struktur teksnya atau sintaks-sintaksnya mirip-mirip itu gitu. Nah, sedangkan function block diagram ini mirip dengan rangkaian gerbang logika atau rangkaian gerbang fungsi. Jadi misalnya hubungan N, kalau kalian IC TTL ya, IC TTL kan ada isinya adalah gerbang N gitu ya, gerbang OR, eksklusif OR dan sebagainya. Nah itu diterjemahkan dalam koneksi fungsi-fungsi di dalam pemrograman. Gitu. Jadi lebih kepada situ. Ladder diagram ini lebih dekat kepada diagram listrik. Makanya banyak yang suka pakai ini. Kemudian FCC ini lebih dekat kepada PatriNet karena dia berbasis step dia. Jadi step 1 apa, step 2 apa, step 3 apa. Dalam step-step itu, kadang-kadang dalamnya ada pemrograman tersendiri juga untuk menjalankan step tersebut. Ini sudah kita bahas kemarin ya, SFC. Nah, sekarang kita masuk pada pemrograman instruction list dan ST. Ya. Nah, bentuk pemrograman instruction list ini sangat umum di Jerman ya, versi standar SC. Kemudian biasa digunakan pada Siemens itu step 5 dan step 7 itu ada. Nah, perbedaan bahasa juga tidak terlalu signifikan. Cuman konsep rangkal lunak itu menjadi hilang. Konsep dasarnya karena dia sangat-sangat bahasa, boleh dikatakan bahasa level bawah ya, level rendah, level untuk mendekati level mesin. Jadi kadang-kadang kita perlu untuk ibaratnya mengetahui konsepnya secara umum gitu. Jadi harus ada tambahan atau supplementary files dokumen untuk bisa memahami, misalnya ada 1000 line pemrograman, kan kita bingung mencari link antara sub program yang satu dengan sub program yang mungkin di bawah yang urutan 100, ini urutan 900 misalnya, kan berat itu. Jadi memang susah dipahami itu, tetapi pihak Jerman suka pakai ini, ya suka pakai ini. Kemudian saya matikan dulu sebentar, ini kayaknya ganggu. Oke ya, oke saya sudah matikan ini notifikasi. Kemudian secara umum EL itu dapat menjadi cara pemrograman paling cepat gitu, paling cepat ya, dan paling hemat memori nih, ya karena cuma teks aja dia. Sedangkan misalnya ladder diagram versi itu kan ada grafisnya gitu. Tetapi kadang-kadang mengakibatkan itu namanya yang boleh dikatakan tuh dalam pemrograman itu spaghetti programming. Spaghetti programming. Kalau yang pernah makan spaghetti itu kan dia saling menilik satu sama lain, sehingga kita tidak tahu, kita hilangkan satu, akhirnya program yang dirutin ke 100 itu kok bisa jadi kacau gitu. Itu bahasanya makin kacau. Nah itu jadi karena tidak ada konsep dari pemrograman.
Nah, jadi butuh butuh digunakan konsep pemrograman sebagai bantuan untuk memahami pemrograman instruction list. Nah, kurang lebih strukturnya seperti ini ya. Ada label ini semacam komen ya, atau boleh dikatakan mengatakan bahwa ini adalah bagian, contoh di sini adalah bagian memulai atau start gitu ya, label. Nah, yang paling penting adalah operator. Operator ini yang mirip kita pelajari pada SFC kemarin ya. SFC kemarin ya, LD, NOT, ST ya. Nah, ini kita pelajari seperti dengan FCC kemarin persis. Nah, ini pengalamatannya ada. Biasanya dalam pemrograman itu ya, biasa standar itu biasa menggunakan persen dia. Ya, persen I berarti input nih. Nah, ya, M ini biasa memory bit. Tetapi masing-masing PLC ini masing-masing vendor ini kadang-kadang beda, tapi yang persen ini biasa sama, biasa pakai EQ, ya. Nah, biasa M. Tapi kalian ketika memprogram harus tahu simbol untuk input ini apa artinya, Pak? Persen ini adalah input yang terhubung keluar, dunia luar. Jadi dari PLC terhubung ke sistem. Persen Q ini adalah output, jadi yang keluar ke sistem, keluar ke perangkat atau plan. Kalau I ini yang menerima dari plan, dari sensor kah, dari mana gitu, sebagai inputan untuk PLC. Jadi informasi, jadi ketika inputnya diupdate gitu ya, inputnya diupdate, maka yang menjadi dasar untuk mengeluarkan Q atau mengupdate Q atau mengupdate output adalah algoritma di dalamnya. Misal IX1 bernilai 1, jadi programnya di-N-kan dengan MX5. Jadi kalau IX1 bernilai 1, MX5 bernilai 1, maka Q-nya 1. Di sini. Jadi dikirimkanlah informasi berlogika 1 atau high sehingga mengaktifasi aktuator tertentu gitu ya. Nah, lebih itu. Nah, variabel-variabel untuk operator-operator ya untuk menghandle dinamika dalam pemrograman instruction list atau IL ini adalah misalnya LD tadi yang kita sudah sebutkan itu load. Ini kalau di ladder diagram itu sama dengan kontak. Ya, normally open ya, normally open, jadi normalnya itu open gitu, load ya. Nah, kalau load ini lebih pada normally close, jadi awalnya itu dia ada close. Jadi kok kalau variabel tadi input atau output bernilai 1 dikasih ini jadi 0 dia, kebalikannya gitu ya, kebalikannya sama seperti ladder diagram kemarin kan. Nah, ST ini store, ini store not, S itu set. Nah, ya, simpan atau tidak simpan atau di set. Kalau di set ini seperti kita ketahui, jadi ketika di set itu maka dia tetap bernilai 1 walaupun inputannya itu bernilai 0. Nah, sampai bagaimana dia mengubah dia ke 0? Sampai dia di reset. Begitu juga dengan reset. Di reset dia bernilai 0 walaupun nanti dia di reset ini off gitu ya, tetap dia 0 sampai dia di set gitu ya. Nah, operasi-operasi boolean, and not ya, and not dan seterusnya, or not, XOR not dan seterusnya itu variabel atau variasi-variasi operasi boolean. Kemudian handling data-data numeris. Nah, data-data numeris ini add ya, untuk meng-add apa tambah apa gitu. Jadi misalnya pengisian tablet dengan menggunakan beberapa aktuator misalnya. Jadi dari satu dia mengisinya dengan 3 gitu. Jadi ketika masuk add 1, ini masuk 2, 3, 4, add apa dengan apa. Ya, misalnya add aktuator 1, add aktuator 2 dan plus aktuator 3. Jadi masing-masing di add gitu. Ya, tambah. Nah, atau subtract itu pengurangan. Ya, itu operasi matematika pengurangan. Atau mul ini multiplication atau perkalian atau div ini division atau pembagian. Ini operasi-operasi data numeris. Kalau datanya berbentuk numeris ya. Ya, oke. Kemudian ada juga operator pembanding. Jadi operator pembanding ini misalnya GT ya, GT ini greater than. Ya, greater than. Nah, ya. Kalau G ini greater than ini GT ini lebih GT ya, GT ini lebih besar daripada gitu ya. Kalau GE itu greater than and equal ya, lebih besar atau sama dengan. Kalau EQ
itu equal. Jadi kalau sama, maka apa gitu. Kalau lebih besar, maka apa? Kalau lebih besar sama dengan, maka apa gitu. Itu sebagai kondisi yang harus dipenuhi untuk menjalankan sesuatu. Kalau ini tidak sama, not equal. Kalau ini less than and equal, lebih kecil atau sama dengan. LT itu lebih kecil, less than, gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat di sini adalah operasi-operasi lainnya, itu branching atau jump. Itu jump itu bisa jump ke sebuah label yang tadi start misalnya udah sampai pada subrutin tertentu, akhirnya jump kembali ke start, itu bisa jump ke start. Ada juga jump yang bersyarat, conditional jump. Ini conditional jump. Ya. Nah, ini juga bersyarat, tapi false dia. Ya, jadi kalau nilainya 1 malah not dia, kalau nilainya 0 malah true dia, seperti itu. Ya. Nah, kemudian function block calling, call, calc, and ini kita pakai. Kemudian fungsi blok suatu fungsi return, ya return bersyarat, return conditional return, ya conditional not return. Ya, ini bernilai not ya. Nah, itu sama, return itu kembali ke awal. Oke. Nah, contoh standar function t-on. T-on ini adalah apa? Timer on. Ya, start delay ya, parameter normalnya in pt. Ini apa? Ini adalah inputan ke timer sama dengan ladder diagram. Jadi kalau misalnya inputan ladder ini adalah saklar 1 misalnya. Jadi kalau saklar 1 bernilai 1, maka timer on ini akan aktif misalnya. Ya, aktifnya berapa lama? Tergantung nilai PT. PT-nya apa? PT itu nilai yang kita masukkan. Kalau kita bilang 3 detik, T-on berarti dalam 3 detik baru Q-nya bernilai 1 atau logika apa output-nya bernilai 1. IT-nya apa? Ya, IT-nya adalah value atau nilai yang real. Jadi misal 5 detik gitu ya, atau berapa detik. Nah, maka dia ngitung tik 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 tik. Nah, itu kelihatan dia perhitungan di sini ketika kita simulasikan ya atau running. Nah, fungsi T-on mengirim sinyal input in ke output Q dengan waktu tunda definisikan dengan PT dipicu oleh rising edge pada in. Jadi kalau in-nya naik, maka T-on-nya aktif gitu. Tetapi bagaimana kalau belum sampai situ, in-nya off. Ketika in-nya off, maka T-on-nya pun off. Ya, tidak peduli dia sudah melakukan Q1. Jadi intinya adalah T-on-nya harus diaktifkan dulu, maka bisa menjalankan fungsi normalnya. Jadi jika panjang impuls pada in itu lebih kecil dari PT, output tidak berubah. Jadi waktu akumulasi diberikan pada output itu. Oke, kita lihat ini diagram waktu misalnya. Ya, ini terkait dengan timer ya, timer on. Jadi timer itu ada 3 jenis, timer on, timer off, dengan apa? Dengan timer pulse. Ya, kalau timer on itu ketika in-nya benar 1, nah dia akan menunggu seberapa lama. Jadi nilai PT-nya itu berapa? Kalau PT-nya misalnya 1 menit, bahkan 1 menit kemudian baru Q hidup gitu. Nah seperti ini ya, in kan hidup, tapi dia nunggu berapa lama PT-nya berapa lama. Setelah berapa lama maka Q hidup. Q ini adalah luaran dari T-on. Jadi ditunda on-nya. Kalau T-off itu ditunda off-nya gitu. Jadi off beda, on beda. T-off itu ditunda off-nya. Jadi ketika dia tunggu berapa lama PT itu, jadi baru Q-nya off gitu. Ya itu bedanya. Kalau pulse TP itu berbasis pulsa. Jadi ketika on dia naik ya bernilai logika 1 sampai dengan jumlah PT. PT-nya misalnya 1 menit, maka dihidupnya cuma 1 menit langsung off sendiri dia tanpa diperintah kembali. Jadi sesuai dengan nilai PT-nya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ada juga passing parameter di sini ya, passing parameter seperti ini. Variable kita mendefinisikan variable. Jadi kalau di sini kita lihat dalam instruction ini variable rel out. Jadi rel dan out itu adalah boolean. Ya, boolean. Nah, kemudian kondisi awalnya itu 0 gitu. Jadi kita bikin kondisi awal 1 berarti awalnya 1 dia. Bisa. Tapi ini kondisi awalnya 0. Kemudian time 1 itu jenisnya apa? Timer on. Value-nya time, ya. Nah, and var. Jadi ini definisikan variabel-variabel yang akan digunakan. Kemudian kita panggil function block itu
Nah, ada 3 cara. Pertama, call, yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Itu time 1, ya, call ini time 1 ya. Time 1 ini adalah fungsi timer on ya. Nah, ini apa? Ini tuh dari rel. Jadi tergantung nilai rel. Jadi rel ini adalah variabel. Nah, jadi kalau variabelnya 1, maka time 1 ini baru aktif itu. PT-nya ada 500 milisecond. Ya. Nah, karena time 1 ini adalah T-on, artinya apa? Ketika in atau relnya bernilai 1, maka Q-nya itu, ya, outputnya, outnya itu dia nunggu sampai 500 milisecond, maka dia on. Jadi waktu tertunda untuk meng-on-kan, ya. Nah, cara kedua adalah bisa cara seperti ini, load 500 second. Nah, ya, masukkannya store to time 1.pt. Jadi PT-nya time 1 nih. Jadi 500 ini kita store, kita simpan ke time 1-nya. Kemudian load rel. Nah, kondisi rel itu apa? Logika 1 ke logika 2. Nah, store kondisi ini ke time 1.in. Ya, in-nya si time 1. Time 1 tipenya apa? Tipenya T-on. Ya, atau timer on. Kemudian cara ketiga, itu LD 500 PT, PT ini sudah langsung menjadi bagian dari time 1, load rel, nah ini ke time 1, jadi PT terhubung ke time 1 itu, 500-nya terhubung ke PT ya, rel ini terhubung kepada in, seperti itu. Nah, evaluasi parameter, maka LD sama time 1.q, jadi Q ini apa? Itu tergantung nilai ini, nilai yang masuk. ST out, ya. Jadi Q ini kalau out, dihubungkan ke out, kondisi Q1, maka outnya 1. Kondisi Q-nya 0, maka outnya 0. Kemudian load time 1 EV, ya, ET, sorry. Nah, store ini nilai ini ke value, gitu, seperti itu. Nah, ya, kalau kita lihat gambar ini, ini sorry, ini bahasa Jerman, ini dari apa? Dari University of Kaiserslautern ya, tempat saya kuliah dulu. Ini gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau lihat sini otomatis, ini tahulah ya, pompa 1, pompa 2. Ya, ini pompa 1, pompa 2. Ini sebenarnya mirip-mirip bahasa Jerman, mirip-mirip bahasa Melayu ya. Pompa kata dia, pompa 1, pompa 2 gitu. Jadi bahasa ya. Nah, ini reset, ini meldung itu adalah semacam announce gitu, apa peringatan atau pemberitahuan lah, message gitu ya. Nah, aus ini adalah keluar ya, aus, tangki, ya. Nah, ini S3 ini kondisi sini itu artinya apa? Ini alarm, ini berarti penuh gitu kan? Kondisi ini fullnya itu di sini, full ya. Ini S1 ini meter, tengah-tengah, meter, middle. S0 itu layer, kosong, ya. Ya, switch ini ada katup 1, switch 2, katup 2 ya. Nah, ini analog stop, itu ketika plannya stop. Ini analog start ya, ketika plannya atau yang dikendalikan itu start. Nah, jadi kalau mau cari program ini suchen. Suchen itu artinya apa? Search. Jadi bisa di search ya. Oke. Nah, kita lihat. Nah, pemrograman ini gimana? Kalau kita lihat programnya ada LD pompa 1. Ya, N dengan kan S1 meter. Jadi pompa 1 ini kan terhubung ke dunia luar nih, terhubung ke sistem langsung pompa 1. Pompa 1 mana? Ah, ini pompa 1 on ya. Jika pompa 1 on dan S1 meter 1, posisi ini in the middle, ya, di tengah-tengah, maka apa? Set 1. Set 1 apa? Berarti katup 1 itu harus on, terbuka. Maka ini bisa ngirim ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau pompa 1 dan N-not dinotkan dengan SO0 layer, ya, pompa 1 on, tetapi posisi liquidnya itu ada di tidak kosong, jadi di bawah itu ya, di bawah meter, tapi kok tidak kosong dia. Ibaratnya kurang lebih sini, dia rendah tapi tidak kosong. Maka reset sud 1, ya, reset katup 1. Kemudian load pompa 2. Nah, jadi kalau pompa 2, kalau gini pompa 2 artinya bernilai on nih. Kalau ini on dan S2 full, posisi cairan itu pada posisi penuh atau full, maka apa? Maka katup 2 itu harus di set, ya. Nah,
Kemudian, jika pompa 2 hidup tetapi posisi tidak di tengah, posisi apa? Sensor di tengah ini, jadi kurang lebih sekitar inilah. Jadi ini itu tidak tengah, kurang lebih sini. Maka apa yang terjadi? Ya, dia tidak kosong, tapi tidak tengah, tidak di atas tengah. Maka apa yang terjadi? Maka reset switch 2, reset ke 2. Nah, kemudian kalau itu terjadi, load node SG alarm set indikator H1. Jadi itu sebagai pengaman atau safety. Ya. Nah, jadi sudah kita ketahui bahwa aljabar boolean dapat konversi ke IL, automata, dan PT-nya tidak dapat dikonversikan secara langsung kepada instruction list, ya. Atau dari konversi bisa dibikin, tapi tidak bisa dikonversikan secara langsung. Ya. Kemudian konversi dari IL ke automata atau PT-nya itu sulit dilakukan, ya, sulit dilakukan. Ya, karena bentuknya adalah teks. Oke. Oke. Nah, yang berikutnya adalah apa? Ini pemrograman yang disebut dengan structure text, ya, teks yang terstruktur. Ini bahasa tingkat tinggi, kemudian serupa dengan Pascal dikembangkan oleh model perangkat lunak EIC 61131 yang seperti yang saya katakan tadi dalam mengatur sinyal-sinyal I/O. Oke. Kemudian pemrograman terstruktur dengan pernyataan seperti if, then, else, case, while, ya. Nah, kita lihat ya, instruksinya apa? Misalnya assignment alarm on. Contoh lampu S on, R1 off. Kendali algoritma if no alarm, then lamp di set kondisi on dan R1-nya off gitu. Jadi bahasa pemrograman sederhana. Oke. Kemudian strukturnya bisa lihat, ya. If D lebih kecil daripada 0 dan N 0. Else if jika tidak ada ini, jika lebih besar atau sama dengan 0, else if D sama 0 dan N sama dengan 1. Di set N dia set sama dengan 1. X1 sama di set min B per 2A. Kalau enggak, else N tidak 2. Jika D tidak 0, maka N 2. Tapi kalau jika D 0, maka ini. Jika D tidak 0, maka N bisa 2. X1 jadi ini. Min B tambah akar dari D. Ya, akar dari D. Oke. Dan ini dibagi dengan 2A. Ya. Oke. Jadi ada perhitungan-perhitungan akar gitu ya di sini ya. Jadi kalau salah satu teks itu. Nah, kemudian bisa juga case TW off. Jadi case TW off, case untuk si TW, TW-nya variable. Ya, jika TW ini 1 atau 5, maka display yang didisplaykan atau ditampilkan adalah temperatur gitu. Ya. Jika TW sama 2, yang display itu adalah rotasi. Jika DW sama 3, yang display itu adalah close pair. Ya. Kalau 4, 6 sampai 10, ya. Displaynya status TW 4. Ya, selain itu displaynya 0. Kalau tidak ada 1 sampai 10 itu berarti 0 atau dan dia memberikan pesan error karena tidak ada dalam kelompok 10 itu gitu. Ya. Nah, ada juga looping. Jadi looping itu ada beberapa, bisa pakai for, bisa pakai while, bisa pakai repeat ya dalam pemrograman structure text di PLC. Misal for I 1 sampai dengan 100 by 2 tiap 2 gitu ya. Do if I sama dengan K, jadi ketika I sama dengan K, ya, then exit, berarti udah. Tetapi kalau enggak, maka dia menjalankan count I itu ditambah dengan 3. Gitu ya. Ditambah 3, balik lagi sini, sampai mana? Sampai 100. Ya, sampai 100. Nah, itu kan I-nya 1. Kemudian nanti tambah lagi I-nya 2 gitu. Ya, tambah 2. Ya. Nah, kalau while gimana? While ini I sama 1, while I lebih kecil. Jadi ketika I itu lebih kecil sama dengan 100 dan I lebih tidak sama dengan K, maka count I tambah 3. Jadi, maka I itu ditambah 3. Nah, kemudian, jika enggak, maka I tambah 2. Gitu. Kalau repeat, I sama 1, if I tidak sama K, maka then repeat count, yang di count ini I tambah 3. Ya. Sedangkan I sendiri, I tambah 2. Gitu. Sampai, kenapa tambah 2 tadi? Kan nanya step 2 ya, 2 poin.
sampai I lebih besar 100 atau I sama dengan K. Jadi diulangi seperti itu ya. Nah, oke, nah sekarang hubungan atau perbandingan ST ini dengan prinsip-prinsip ya pemodelan rangkaian logika ya, kemudian apa kontrol logika, kendali logika. Nah, ini aljabar boolean dapat dengan mudah dikonversikan ke ST. Jadi formula-formula kompleks dapat dilakukan. Finite automata dan prettiness dapat dikonversikan menggunakan variabel biner. Ya, nah itu. Jadi pakai finite automata itu lebih menggambarkan urutan prosesnya sebenarnya sama prettiness. Itu alat bantu sebenarnya. Kemudian konversi inverse dari ST ke representasi dapat dibatasi. ST mengujikan pemusatan nilai analog. Jadi kenali loop tertutup, closed loop. Nah, kalau boleh dibandingkan ini dari dari kelima bahasa pemrograman standar IC 61131 jadi IL, LD, FBD, ST dan FSC, maka dari sisi konversi dari aljabar boolean, nah itu yang paling bagus itu sebenarnya FBD dan ST. Karena apa? Karena FBD ini sudah mempunyai ibaratnya banyak gerbang-gerbang logika. ST juga gampang karena pakai AND, OR gitu ya. Kalau konversi defini otomata, ya IL itu oke, baik ya. Nah, kemudian untuk LD cukup, ya cukup. Kemudian untuk FBD itu tidak correlated ya, tidak terhubung. Tapi yang terbaik adalah ST dan SC. Kemudian aljabar boolean memang ini baik, FBD baik, kan boolean ya, gerbang on, and dan sebagainya. Konversi ke finite automata itu tidak bisa kecuali MSC. Ya. Kemudian orientasi pengguna, kejelasan atau mudah dibaca atau tidak gitu. Yang paling rendah itu adalah FBD, ya. Sedangkan yang lain itu cukup baik gitu ya. Nah, orientasi prosesor, nah tentu yang paling bagus itu adalah IL, ya. Nah, LD juga dan FBD juga, tapi yang paling bagus itu adalah IL, ya. Nah, ST kenapa Pak? Itu teks juga, tetapi kadang-kadang dalam ST ini dia menggunakan rumus-rumus yang membutuhkan komputasi yang lumayan besar, gitu. Maka dia gambar. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Ya, contoh misalnya pemrograman ini, walaupun ini kalian lihat ini kodenya beda-beda ya. Kadang-kadang M ini sebagai apa gitu, sebagai atur atau apa. Nah, itu kalian lihat nih. Pertama-tama ada inisialisasi. Kalau kita lihat dari crane ini, kereta ini membawa material dari kiri ke kanan, tapi dia ada loading zone dulu. Apa fungsinya loading zone? Loading zone untuk mengisi barang sini, kemudian unloading zone itu untuk menaruh barangnya gitu. Oke? Nah, kalau kita lihat ini ada 3 bahasa sebagai perbandingan. Pertama LD. Ini normally close, normally close, normally close, semuanya normally close. Maka dia di set. Artinya apa? M0 sudah bisa di set, artinya dia bisa mulai. Nah, untuk ST, if not M0, kalau penjabaran ini, ke ST itu kayak kurang lebih seperti ini. If not, kenapa not? Karena ini normally close. If not M0, and not M1, dan seterusnya, maka set persen M0 itu sama dengan 1. Ya. Nomor 1, ketika M01 maka dia siap-siap jalan. Ya. Nah, IL juga gitu, IL kayak gini modelnya. Ya, LDN, M0, N0, N0, N0 terus ya, karena not semuanya. Oke. Nah, kemudian proses pun dimulai. Jadi proses dimulai, kita lihat ini M0 tadi mengaktifkan I10. Apakah sudah sampai gitu ya? Jadi kan M0 kan aktif, dia kemudian menunggu info dari I10, ada sensor sini, loading zone. Ketika kereta ini sampai di sini, harusnya apa? Ketika di bernilai 1, harusnya M1 bernilai 1, unset, M0 bernilai reset. Ya. Jadi M1 itu bernilai 1. Nah, untuk di ST-nya gimana? If M0 dan M1, ya, I10, then set M1, maka set M1. Ya. Setelah itu reset M0. Oke. Kalau DL-nya lebih singkat lagi nih. Misal sendiri nih. Itu makanya disukain sama orang Jerman, singkat banget.
LD itu M0 di-N-kan dengan I1, maka jika K set M1 set M0 kurang lebih begitu. Oke. Nah, sekarang sampai kepada tempat pemuatan. Ya, ini M1, tadi kan M1 ini udah. Nah, sampai tempat pemuatan artinya apa? I1.10 itu harusnya bernilai 1 gitu ya. Maka dia ketika M1 minus 1, I110 minus 1, maka dia mengaktifkan M2. Ya, mengaktifkan M2 dan M1. Ya. Oke, dan M1 di reset ya. Nah, ini M2-nya mana? M2-nya ini. Ya. Ini M1-nya di reset. Nah, dari dengan bentuk ST gimana? ST kurang lebih seperti ini. Jadi tidak susah. If M1 kan ini I1.10 dan set M2 set M1. Ya. Nah, begitu juga nih L, ya cukup singkat ini LD persen M1 N persen I1.10 S M2 R minus 1. Oke. Pengisian loading selama 10 detik. Sampai di sini kan dia harus load isi barang. Ya. Nah, ini tadi ingat M2 ini kan aktif di sini. Nah, mengaktifkan timer. Ini gunakan timer on pasti. Ya. Nah, ini timer on ya. Nah, aktifkan ini M2. Nah, kemudian waktunya berapa? Waktunya 1000 ini detik. Nah, 1000 detik berarti 1 detik ya. Misalnya. Nah, jalan. Nah, Q ketika ini aktif, maka Q akan mengirim ke namanya coil. Coil ini yang berhubung keluar atau berhubung ke memory bit. Maka M3 di set, M2 di reset. Seperti itu. Nah, ini if RA persen M2, then start persen T M0. Ya. Nah, dan seterusnya. Kemudian, sampai pada zona bongkar muat sampai di sini. Nah, programnya apa? Potongan programnya ada M3, ya M3, ya ini kan M1 sampai sini, M3 dari sini sampai sana. Ini M3, I113, I113. Ya, nah setelah itu M4 di set, M3 di reset. Jadi kurang lebih seperti itulah. Nah, kemudian bagaimana terjemahkan ini ke ST? If M3-nya, nah dia tidak dibilang 0, maka persen M3 aja. Dan persen I113. Ya. Nah, jika kondisi keduanya terpenuhi, maka M4 ini di set, M3 di reset. Ya. Nah, kemudian bongkar muat selama 5 detik. Nah, 5 detik ini bongkar muat, berarti kita harus perlu timer. Maka M4 tadi itu yang bernilai 1 di sini, M4 kan bernilai 1 nih. Nah, maka dia mengaktifkan timer. Mengaktifkan timer gimana? Mengaktifkan timer, lihat ini timer on gitu ya. Maka yang digunakan adalah berapa waktu kemudian maka dia naik atau turun gitu. Q-nya bernilai 1. Ya. Oke. Nah, TMT 500 berarti sekitar masuk milisecond. Kalau begitu. Ya. Oke. Sorry, 500 kali 10 milisecond berarti 5000. Jadi 5 detik nih. Kan ini 500, ini base-nya 500 kali 10. Berarti 5000, berarti 5000 itu 5 detik ya. Nah, kemudian kembali dia sampai pada tempat pemuatan, kembali lagi sana. Nah, berarti M6-nya bergerak, M6-nya. Nah, dan I110. Jadi kalau udah sampai sini maka dia harus dihentikan. Ya. Nah, M2 benar set ya. Nah, kemudian ya M6 ini di reset. Ya, M6 ini di reset. Nah, kemudian untuk extend ya ini bisa dilihat di sini ya. Persen M0 dari sini sebenarnya. Persen I110. Nah, kalian coba ya nanti nih di program apa? Dari diagramnya yang JMWin yang pernah saya pesankan. Oke. Nah, kemudian cek jumlah perjalanan. Udah berapa kali lu dibolak-balik nih? Nah, dicek dengan counter, namanya ada gerbang counter atau fungsi counter. Nah, dia bisa counter up atau counter down. Kalau ini CU berarti counter up. Dia bisa counter down. Ya. Nah, kemudian dia mengaktifkan M7, reset
R. Kemudian compare, nanti compare di nilai C, ya, C0 titik F, ya, lebih kecil sama dengan 5. Ya, nah, itu di compare, jadi nilai compare. Nah, kemudian ST-nya adalah apa? Ini bisa dilihat kurang lebih sama, ya. Ini, ya. Oke, pada sampai kemudian dia sampai pada tempat perbaikan misalnya, ya. M7 tadi bergerak, tetapi jika I 1.8, nah, itu, ya, tidak nampak di sini, ya. Boleh nampak, oke. Nah, maka mengaktifkan M8 dan deaktivasi M7, kurang lebih seperti itu. Nah, ST-nya juga mirip nih penulisannya, hampir mirip. Jadi tidak terlalu berbeda. Oke. Kemudian revisi selama 1 menit, ya, artinya apa? Kasih waktu 1 menit, timer on, ketika 1 menit, apa yang gitu jalan gitu ya. Nah, kurang lebih ST-nya penulisannya seperti ini. Ya, IL-nya kurang lebih seperti ini. Ya. Oke. Jadi kurang lebih itu, jadi yang kita pelajari untuk kuliah berikut hari ini adalah pemrograman PLC secara teknis dan secara teks itu ada IL dan ST. Jadi contoh perbandingan dan grafis juga sudah kita lihatkan. Nah, nanti sebelum masuk ke pemrograman kontrol part 3, yaitu dengan pemrograman Petinet, saya pengen kalian juga tahu bagaimana PLC. Jadi kalau bisa itu apa? Minggu depan itu ya diinstal JMWin itu kan, JMWin, ya. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya... L1, ya. Misal kita tuh L1 itu sebenarnya lampu. Ya, M1 tuh motor, ya. C1 tuh misalnya konveyor, misalnya. Nah, ini kita harus tahu bedanya. Nah, misalnya S1 tuh limit switch, misalnya. S2 sensor inframerah, misalnya. Kemudian apa lagi? Nah, misal seperti, nah ini kalian misalnya nanti kan kalian kasih kode, misalkan punya gambar gitu ya, kalian punya gambar, ini kelihatan nggak sih? Saya udah share ya? Oh, udah share kan? Oke. Kelihatan ya? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan, oke. Kelihatan, Pak. Nah, ini misalnya satu kan, nanti kalian harus definisikan ini di pemrograman PLC. Ya. Susah sih saya tunjukkan sini. Saya pakai Mac nih, nanti coba saya pakai Windows ya. Moga-moga bisa. Saya ambil itu, karena kalau pakai Mac JMU-nya nggak bisa. Nah, ini misalnya ini, kita tentukan, misalnya kita punya gambar gitu ya, gambar sistemnya gitu ya. Nah, sistem itu, masa kita pakai limit switch kan kepanjangan nih, variabelnya, tapi di situ disebut S1 tuh limit switch, S2 tuh, jadi kita tahu ketika gambar itu bahwa S1 tuh limit switch, S2 sensor inframerah, L1 tuh lampu, M2 tuh, M1 tuh motor gitu ya, C1 tuh konveyor gitu, posisinya kelihatan di gambar fisiknya gitu. Nah, ketika kita masuk ke pemrograman, kita harus pakai variabel-variabel ini, ya, pakai variabel ini, gitu. Jangan kalian pakai variabel yang persen, variabel alamat aslinya gitu. Tetapi dengan pakai variabel ini, kalian harus definisikan dulu nanti. Jadi nanti, nah, harus definisikan dulu. Biasa pakai persen, kalau output tuh biasa pakai Q dia, ya. Nah, sekarang tergantung kalian pakai apa? Kalian pakai rak itu modul pertama tuh modul output atau modul input. Oke, kita asumsikan itu modul output lah ya. Kita asumsikan berarti di sini. Berarti Q1 itu modul yang pertama. Jadi modul itu kan ada modul besar misalnya. Ada modul rak input output. Yang pertama, mungkin tambah lagi nanti extension. Modul yang kedua gitu. Nah, ini kita mungkin di modul yang pertama gitu ya. Nah, modul pertama
posisinya di rak mana? Rak yang kedua misalnya. Kemudian dari rak kedua itu kan dia misalnya ada rak gitu ya, rak kedua itu dia itu ada urutan gitu, apa koneksi semacam apa ya? Semacam pin lah ya kalau di microcontroller, pin. Tapi ini pinnya nggak kayak microcontroller, dia udah ada apa tempat masukin kabel gitu lah kalau di PLC itu. Nah dia mulai itu hitungannya dari nol ya. Ya, yang pertama tuh nol bukan satu. Jadi 0, 1, makanya jangan sampai salah. 0, 1, 2, 3, masing-masing misalnya 8. Berarti 0 sampai 7. Kalau 16, berarti 0 sampai 15. 0, 1, 2, 3, sampai 15 kan 16 tuh, 16 bit. Nah, misal kita pengen taruhnya dia di 0, berarti posisinya di situ. Kemudian, yang ini harus di-set di mana? Di program PLC-nya, jangan sampai di-set, karena kalau nggak di-set juga kita nggak tahu. Nah, kemudian, apa? Nah, kemudian jangan sampai salah juga nanti mengkoneksikan, misalnya mengkoneksikan motornya salah pula, bukan di Q1.2.1, mengkoneksikan ke 0, ya nanti bakal kacau itu punya program. Kenapa kacau? Karena nanti dalam program kan jika ini hidup, maka hidupkan motor, maka hidupkan L1. Tadinya mau hidupkan lampu, tetapi ternyata di situ bukan dihubungkan itu lampu, yang dihubungkan itu adalah motor. Ya repot, nanti salah, yang hidupnya motor bukan lampu gitu ya. 1.2 misalnya. Nah kemudian kalau ini apa, biasanya standarnya itu tergantung lagi vendornya. Nah biasanya menggunakan persen I biasanya dia. Nah kalau ini modul 1 kan, nah ini modul 1 dia di modul 1 juga misalnya modul 1, tetapi di rak berbeda, rak input misalnya, rak yang pertama misalnya. Nah, posisinya mana? 0. Jadi posisinya pengalamatan di situ. Ya. Dan I 1.1 misalnya. Nah, seperti itu. Jadi pengalamatan ini penting. Kalian tentukan. Nah, nanti L1, M1, C1, S1, E2 ini nanti digunakan pada ya ini. Oh, ini kan gunakan apa? Nah, ini persen M7 kan. Nah, kita pakai nanti S1 di sini. Ya, di sini S2. Yang Q-nya di mana? Q-nya tuh di sini, coil-nya, keluarannya. Jadi ini, keluarannya tuh di sini. Tapi kok ini daerah input, ini kan kalau kita potong dua ada dua bagian. Satu bagian sebelah kanan adalah bagian daerah output, ya. Yang sebelah kiri adalah daerah input atau daerah logika gitu. Jadi bisa hubungan AND, OR di sini. Nah, nanti kalau logikanya satu, dia mengirimkan sinyal satu. Jadi tergantung ini lagi output. Apakah outputnya set? Kalau set maka set. Kalau normal itu dia close ya, nah, maka kalau dikirim 1 malah 0 gitu, nah, tergantung. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya.